Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda penderitaanmu lahir batin pindah ke mantan. Ya. Jadi, ketika mantan mengkhianati kita, seharusnya kan paling tidak dia tetap menghargai perasaan kita, ya. Tidak kemudian membuat kita semakin merasa menderita. Ketika mantan rajin sekali, sombong sekali, dan terus memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga, itu kan karena dia senang melihat kita menderita. Dia tahu persis kita masih akan terus mengintip postingan-postingan dia di Instagramnya dan seterusnya, dan dia terus pamerkan orang ketiga ini, pasangan barunya, dan itu membuat kita semakin menderita, membuat kita semakin sakit hati. Tapi kan terus dia lakukan. Itu menunjukkan bahwa dia senang melihat penderitaan kita. Maka ketika orang senang melihat penderitaan orang lain, itu tanda bahwa mereka akan bertukar tempat. Penderitaan kita akan pindah kepada mantan dan kita akan bahagia. La tushiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menunjukkan kegembiraan atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Maka ada 3 tanda nih, ketika penderitaan kita lahir batin akan pindah kepada mantan. Nah, sebelum kita melihat tandanya, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tandanya penderitaan itu seiring waktu memudar dari dalam diri kita. Maka ketika kemarin kita misal melihat postingan mantan dengan orang ketiga di Instagramnya, bisa nangis-nangis. Ya, bisa sampai tidak tidur semalaman. Tidur pun ke mimpi-mimpi. Maka perasaan itu sekarang pudar. Ya. Tidak ada lagi keinginan kita untuk mengintip Instagram mantan. Kalaupun kita papasan di jalan, mantan sedang boncengan dengan orang ketiga, ya rasanya biasa-biasa saja, seperti halnya kita melihat orang yang kita kenal, entah teman, entah sahabat, entah tetangga, entah siapapun, yang sedang boncengan, ya rasanya biasa saja seperti itu. Nah, maka ketika ya beban penderitaan melihat kebahagiaan mantan itu memudar, itu tanda bahwa penderitaan yang kita rasakan sekarang pindah kepada mantan. Ya. Dan kita akan melihat tandanya yang kedua. Setelah kita merasa lebih ringan, lebih tenang di dalam menjalani hidup,
Maka sekarang tandanya yang kedua akan kita lihat pada mantan. Kalau kita misal melihat atau mengintip media sosialnya, postingan-postingan mantan yang penuh kemesraan dengan orang ketiga, itu sekarang berhenti, ya, menghilang. Bahkan mungkin sekarang mantan jarang menggunakan media sosial, ya, karena dia mungkin capek kalau ada orang yang tanya, kok sekarang jarang posting foto sama aakmu yang baru, sama abangmu yang baru, dan seterusnya. Begitu, ya. Kenapa dia berhenti posting? Karena dia kecewa, atau bahkan mungkin mereka sudah berpisah. Kalau kita lihat postingan-postingannya yang dulu dengan orang ketiga, sekarang semuanya sudah dihapus. Bahkan kalau kita lihat pertemanan mantan dan orang ketiga, mereka sudah tidak berteman, bahkan mungkin sudah saling blokir media sosial. Mantan, tandanya yang kedua, berpisah dengan orang ketiga. Ya, mantan sudah merasakan pahitnya dikhianati oleh orang ketiga, seperti kita merasakan pahitnya saat dia mengkhianati kita. Itu tandanya yang kedua. Kemudian tandanya yang ketiga, apa yang kita rasakan ketika mantan mengkhianati kita? Berdampak kepada fisik kita. Ya, mungkin beberapa waktu kita terlihat kurus kering. Kenapa? Karena stres. Istirahat kita berkurang. Selalu memikirkan mantan, selalu nangis jika teringat mantan, kehilangan nafsu makan, dan seterusnya. Terlihat perubahan pada fisik kita. Tetapi sekarang kita sudah oke kembali. Berat tubuh kita sudah ideal lagi. Kita sudah terlihat bugar dan segar lagi. Nah, sementara tanda yang ketiga, karena mantan stres kan, itu akan berdampak kepada fisiknya. Terlihat mantan sekarang kurus kering, ya. Atau orang stres juga bisa pelariannya jadi makan terus, kelihatan overweight, bahkan mungkin obesitas, ya. Dan terlihat kurang istirahat, ya. Jadi orang yang kurang istirahat itu terlihat pada kulitnya yang kusam begitu, ya. Kalau dulu mantan tuh sangat glowing, setelah itu mantan terlihat sangat tua, jauh lebih tua daripada usianya. Bahkan penuaannya itu cepat sekali daripada saat masih bersama kita dulu. Nah, kita melihat tiga tanda ini, ya. Yang pertama, kita merasa sekarang ringan, tanpa beban. Terus yang kedua, kita melihat tanda-tanda perpisahan mantan dan orang ketiga. Kemudian kita melihat perubahan pada fisik mantan. Maka itu semua adalah tanda bahwa penderitaan kita sudah pindah kepada mantan. Penderitaan kita lahir batin, sehingga terlihat pada perubahan fisiknya juga. Jadi ya, kita juga bisa berdoa agar beban yang ada di benak kita, karena kita mungkin baru dikhianati mantan, terangkat. Sehingga kita bisa menjalani hidup itu dengan bahagia. Nah, maka doa yang bisa diamalkan, doa yang terdapat di dalam surat Toha, ayat ke-25 sampai 28. Biasanya doa ini orang gunakan ketika dia akan berbicara di depan banyak orang, ya, sebagai pembicara, sebagai guru, sebagai dosen, agar orang-orang yang mendengarkan dia memahami apa yang dia katakannya. Tetapi doa ini juga memiliki manfaat untuk meringankan beban, ya, pada diri seseorang yang mungkin saat ini sedang banyak bebannya.
Doanya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi syrahli sadri, Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah semua urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku atau dari lisanku. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.